apa ya? Sekarang apa istilahnya? eh, Filsafat kembali mendapatkan tempat ya kalau Bapak sekalian ya, kalau ada fenomena ada Rocky Gerung, terus kemudian Fahrudin Faiz kan gitu kan. Terus kemudian di level internasional itu ada seorang filosof Marxis kontemporer itu namanya Slavoj Zizek, itu ya itu yang sempat muncul ya. Saya termasuk yang suka mengikuti juga itu ya. Tapi menarik itu ada ya guyonan dia ya. Jadi dia mengkritik apa ya istilahnya cheap optimism, optimisme murahan gitu ya. Orang saling berseloroh, nah, dia dalam bahasa Inggris logat Slovenia, kemudian orang Slovenia. Nah, ya, di sana ada harapan. Kalau di sebuah di lorong itu ada secercah cahaya, tapi kalau dia terus kemudian berkomentar, ya kalau cahaya ternyata di terowongan itu kemudian cahayanya itu ternyata cahaya kereta api. Wah, yang itu tabrak justru. Wah, itu guyonannya seperti itu. Tapi menarik menurut saya, apa ya eh, istilahnya apa ya, mencoba untuk mengkontekskan filsafat sebagai bagian dari apa ya everyday of life ya. Terus kemudian ada Rocky Gerung kan itu ya, ya seorang dulunya ya selain aktivis juga eh, dikenal sebagai pengajar filsafat di UI ya, kebetulan dia juga alumni filsafat UI ya, kan. Dan kemudian juga mengajar di sana dan kemudian juga banyak menulis dan akhir-akhir ini dalam 10 tahun ini kan muncul karena dimediasi atau dimeditasi oleh sosial media. Terus kemudian juga muncul seorang ahli filsafat juga dari UIN Sunan Kalijaga dengan pembawaan yang berbeda dengan Rocky Gerung ya, namanya Fahrudin Faiz. Nah, kebetulan ini kakak kelasnya ini Pak Agus Mahfud itu ya, alumni MAN PK Jember itu ya, dan kebetulan dulu saya juga S1-nya di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, itu di IAIN Transformasi di UIN. Nah itu juga sering ketemu dengan dan memang dia menulis buku-buku filsafat dan kemudian juga mempunyai pengajian, nah, pengajian filsafat di Masjid Diponegoro di dekat dengan sebuah masjid yang berada di lokasi Kejayaan ya itu ya. Itu masjidnya itu pengajiannya pengajian ya yang apa ya mengkaji pemikir-pemikir apa ya pemikir atau kemudian filosof baik itu dari timur maupun barat, termasuk juga mengkaji pujangga Jawa di era era Solo ya Surakarta, yaitu Raden Mas Ngabei Ronggowarsito yang dikenal dengan tadi ya zaman edan sing ora edan ora keduman. Nah itu ya, kalau itu pujangga yang cukup manual dan jadi itu menarik ya. Jadi apa istilahnya dia di Pak Harudin Faiz di channelnya itu juga rutin yang direkam adalah para mahasiswanya yang kemudian tersebar ke berbagai media dan beberapa waktu yang lalu pernah diundang juga oleh di apa diundang di podcastnya si Gita Wirjawan ya kan Bapak sekalian ya itu menurut saya menarik jadi fenomena. Ya, terus kemudian di level di Eropa, wah, selain si siapa si Slavoj Zizek itu ada namanya apa ya kemarin apa Habermas juga sempat muncul lagi, tapi dengan pernyataannya yang kontroversial, yang justru melegitimasi apa ya eh, Israel. Nah itu menarik juga yang kemudian mendapat ya outrage kemarahan dari para filosof ya gitu ya, itu peran juga menurut saya itu fenomena di kalau di level apa global. Oke, jadi itulah jadi filsafat ilmu ini juga sebelum kita masuk ini pengantar filsafat ilmu apa sih filsafat ilmu, filsafat itu sendiri apa dan ilmu itu apa, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahaminya dan di sini hanya untuk merecalling ya mengingat ulang stok knowledge yang kita miliki ya. Oke, di samping kanan itu buku yang sangat monumental ya. Ketika saya S1 itu buku ini saya mungkin dapatnya di shopping di Jogja itu katanya buku bacaan itu.
Ini buku termasuk yang paling banyak dibaca. Buku paling banyak dibaca ini buku pengantar filsafat itu, sebuah pengantar populer karya Judin Surya Sumantri. Yang satunya itu buku pengantar ilmu politik miliknya Miriam Budiarjo. Itu buku yang saya kira paling banyak paling banyak apa ya di apa istilahnya di kopi dijual kan itu kan ada yang asli lebih banyak tidak aslinya itu saya kira seperti itu paling buku yang paling banyak dibaca itulah itu di Indonesia surganya pembaca itu kalau di Amerika penulis terus kemudian tulisannya itu laku wah itu bisa kaya itu kalau di Indonesia waduh itu dibaca itu banyak sekali itu ya, buku-buku yang bacakannya. Oke, tapi sebelum itu saya kira ini anu ya filsafat ya. Orang sering memahami ya pengertian filsafat secara ini ya ada memahami filsafat sebagai sistem pengetahuan atau keyakinan suatu masyarakat. Nah, itu sering kita mendengarkan, falsafah hidup saya, falsafah hidup masyarakat Jawa, falsafah hidup masyarakat Sunda, falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, itu falsafah dimaknai sebagai sebuah sistem pengetahuan, keyakinan yang dipegang oleh sebuah masyarakat tertentu, tetapi tidak mempertanyakannya secara kritis. Nah, itu kan itu falsafah yang dimana filsafat sebagai sebuah sistem pengetahuan yang apa ya, yang sudah established tapi tidak ada requestioning ya atau rethinking, mempertanyakan atau memikirkan ulang. Tetapi kemudian ada pengertian yang kedua, filsafat sebagai sebuah apa ya, sebuah eh, yang justru kebalikannya. Jadi sebuah proses mempertanyakan atau menguji sebuah pemikiran, gagasan atau sistem pengetahuan yang sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu berbedanya di situ. Itu itu bedanya dengan dengan pengertian yang pertama tadi, ya. Itu. Nah, dalam konteks ini filsafat ilmu di sini itu merujuk pada yang kedua tentunya ya. Jadi justru kita mempertanyakan itu sebenarnya ya ilmu pengetahuan itu apa gitu loh Mas ya. Itu ya. Justru mempertanyakan. Nah itu ya. Justru mempertanyakan requestioning. Jadi seperti itu. Itu bedanya tadi ya yang saya sebut yang tadi ya sebagai worldview, cara pandang hidup kan itu kan. Nah, jadi filsafat sebagai worldview atau sistem pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Kadang orang wah kamu kok berbeda tuh dengan apa ini tidak sesuai dengan falsafah hidup. Nah, kan itu kan. Bisa jadi juga sama, oh, maaf itu. Itu falsafah Pancasila itu kan sebagai worldview kan itu well unsung kata Soekarno kan gitu kan. Itu bisa juga dimaknai sebagai itu kan. Maka yang mana kita filsafat Pancasila yang mempertanyakan dan menawarkan perspektif segar rethinking atau ya, itu yang sering kita terjadi perspektif yang berbeda. Ketika orang mempertanyakan atau kemudian mempertanyakan secara radikal, mempertanyakan secara mendalam, menguji lebih jauh lagi, kadang orang kemudian, lu kok kamu mempertanyakan? Nah, kalau Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan, kalau dalam perspektif yang kedua tadi, itu harus diuji. Bahasanya seperti itu. Kalau yang kedua diuji. Kalau yang pertama, itu justru mengiyakan saja. Nah, itu. Jadi, itu perbedaannya ya antara perspektif yang pertama dan perspektif yang kedua. Nah, itu yang sebenarnya kalau dalam konteks ini sebenarnya filsafat ilmu yang kita maksud adalah ya filsafat yang dimaksud adalah filsafat yang menisbahkan diri sebagai sebuah apa ya sebuah aktivitas yang berusaha untuk apa ya mempertanyakan, menguji kan gitu kan atau memperdalam ya sistem pengetahuan yang selama ini sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran as established gitu ya kebenaran yang sudah established
Ya, maka dalam sejarah filsafat itu kan orang ada namanya tokoh namanya Socrates. Nah, dia itu ibaratnya seperti nyamuk. Jadi yang mengganggu orang, kenyamanan orang, bahasanya kan gitu kan. Nah, itu. Jadi filsafat di sini kita maknai. Kalau filsafat yang pertama itu falsafah yang apa ya, filsafat atau falsafah yang dimaknai sebagai sebuah apa ya, sekumpulan ya, pengetahuan atau kemudian kepercayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, yang dianggap sebagai kebenaran, tapi tidak mempertanyakan. Sedangkan yang kedua mempertanyakan, re-questioning, ya gitu. Jadi orang mempertanyakan itu. Memang ya filosofi itu membuat orang itu berpikir kan itu. Contoh umpamanya ya, mempertanyakan soal tadi ya, umpamanya soal apa ya, kalau sekarang dulu ada NKRI harga mati, wah umpamanya kan gitu, adalah orang mempertanyakan mengapa harus harga mati gitu. Negara kesatuan ini sebagai falsafah atau sebagai sebuah sistem sosial, sistem politik umpamanya seperti itu kan. Apakah bentuknya kesatuan, apa tidak federal, atau in between antara keduanya, umpamanya saja seperti itu. Kalau ya berpikir secara filosofis justru menguji. Nah itu memang kalau filsafat ya istilahnya apa ya, sering orang mengatakan subversif. Ya kalau dalam konteks akademik ya tentu teman-teman ya diberi kebebasan untuk melakukan itu. Tapi tentu berbeda kalau umpamanya di ruang publik yang kadang orang itu tidak mempunyai logik yang sama gitu kan. Atau dalam sebuah teori kelembagaan itu ada yang disebut dengan institutional logic, logika kelembagaan. Itu dalam sosiologi organisasi sering digunakan. Jadi orang itu ya itu sebenarnya juga kita bisa menggunakan konsepnya si Bourdieu, Pierre Bourdieu, seorang sosiolog dari Prancis mengatakan bahwasanya orang itu hidup dalam arena yang berbeda. Arena pendidikan berbeda dengan arena ekonomi berbeda dengan arena politik dengan agama. Masing-masing punya logik yang ada yang sama, tapi ada yang berbeda. Ketika masuk ke ruang tadi arena field ya itu, tentu harus menggunakan logik itu. Kalau tidak terjadi ketegangan atau apa kan ya. Akan terjadi ketegangan. Contoh maunya ada seorang politisi yang kemudian mendapat doktor honoris causa di sebuah kampus, maka institusi kampus itu biasanya banyak yang mempertanyakan itu maksudnya gitu, karena itu apa istilahnya logiknya berbeda ya kan, itu maksudnya gitu. Nah itu contohnya ya. Nah, oke, lanjut sebentar, ini kok ada sedikit. Oke. Oke, dalam konteks ini, itulah filsafat. Nah, ya, filsafat. Dalam konteks ini, filsafat ilmu itu cabang dari apa ya? Filsafat yang berusaha membahas tentang dasar-dasar konsep ilmu pengetahuan, hakikat, metode, batasan, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, filsafat ilmu ini membantu kita untuk contoh, ya, apa sih objek material dari ilmu? Apa sih bedanya sosiologi dengan antropologi? Apa sih bedanya sosiologi dengan psikologi? Bedanya dengan ilmu politik? Apa sih titik temu atau persamaannya? Kan gitu kan. Maka di dalam kajian filsafat ilmu ada yang disebut dengan objek material, apa yang menjadi kajiannya, objek formal, bagaimana mendekati objek yang dikaji tadi. Nah, itu penting. Jadi objek material, objek formal. Objek material itu apa? Apa yang menjadi kajiannya. Meskipun kemarin menarik, ada seorang filosof dari apa, Perancis ya, lupa saya, si oh, lupa. Nanti saya baca di buku Membumikan Al-Quran karyanya si Quraish Shihab ya, di situ menarik tentang jadi manusia itu mengetahui banyak hal tentang di luar dirinya, tetapi justru mereka sedikit tahu tentang dirinya, kan itu maksudnya. Jadi ilmu-ilmu sosial, contohnya ilmu-ilmu sosial itu kan hakikatnya itu kan membahas tentang manusia, kan itu kan manusia, manusia dengan segala apa ya dimensinya, kan itu kan. Psikologi membahas manusia dari aspek psikologisnya, kan itu aspek kejiwaannya.
Antropologi membahas tentang manusia dengan tadi aspek tadi kebudayaannya. Gitu. Sosiologi membahas manusia dengan aspek tadi sosialnya. Terus kemudian juga politik membahas tentang apa? Ya tentang manusia dengan apa? Dengan manusia dan kekuasaan kan Tuhan. Kuasa. Jadi sebenarnya kalau kita peras itu sebenarnya ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya berusaha untuk memahami dirinya manusia itu. Manusia ya berarti manusia dengan segala macam lingkupnya ya, manusia sebagai individu, manusia sebagai ya, apa ya, manusia sebagai bagian dari society, community kan itu. Meskipun dalam sosiologi nanti teman-teman hati-hati, ada community, ada society, ada Gemeinschaft, Gesellschaft, ya kan? Nah, itu. Jadi itu menarik. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita itu membahas tentang ilmu sosial ya, sebenarnya secara filosofis ini membahas manusia dengan aspek dimensinya. Meskipun dalam perkembangannya kemudian contoh sosiologi, antropologi lahir dari masyarakat yang sederhana, tapi dalam perkembangannya antropologi dalam perkembangannya juga mulai bukan hanya aspek kebudayaan, tapi juga bukan dari aspek yang sederhana masyarakat, contoh primitif, masyarakat tradisional, tapi juga membahas tentang antropologi perkotaan. Jadi antropologi lahir membahas tentang masyarakat apa? Masyarakat yang mungkin ya yang masih sederhana dan sebagainya dengan aspek kebudayaan. Tapi sosiologi lahir di kawasan urban ya, gitu kan, adanya tadi revolusi Perancis, revolusi industri itu kan nggak terjadi kawasan urban. Tapi dalam perkembangannya kemudian masuk masuk ke apa ya, lokus atau bidangnya antropologi. Bahkan juga masuk membahas tentang sosiologi. Ada antropologi sosial, ada psikologi sosial, ada psikologi budaya. Maka disinilah kemudian kalau teman-teman di UIN itu sudah familiar integrasi interkoneksi. Wah, ilmu itu akhirnya nanti saling menyapa satu dengan yang lainnya. Tidak bisa memahami realitas itu hanya satu disiplin saja, karena ilmu itu saling apa ya, interkoneksi gitu kan itu. Dan kalau kita buka tokoh-tokohnya ya nanti ketemunya juga loh, kok ini kok sama, kok ini sama. Ilmu komunikasi manusia dengan tadi aspek tadi komunikasi tadi aspek bagaimana manusia membangun komunikasi satu dengan yang lain, individu dengan kelompok-kelompok, dengan masyarakat, dengan individu. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu ya kita ini ya istilahnya kalau bahasanya si anu ya Nietzsche, bukan hanya the will to apa ya, the will to power, tahu apa itu, the will to know, rasa untuk mengetahui tentang dirinya manusia itu kan. Jadi pada dasarnya ilmu pengetahuan itu ya untuk siapa sih saya kan itu kan. Who am I kan itu kan, kalau bahasanya filmnya si siapa Jackie Chan itu ya teman-teman ya itu kan bingung siapa sih saya ini kan itu. Nah itu kan manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk budaya, manusia sebagai makhluk komunikasi, manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai tadi apa sebagai self kan itu kan. Jadi pada dasar itu semuanya itu mengkaji tentang siapa manusia itu dengan segala macamnya kan itu kan. Ya itu menarik, meskipun nanti dalam teori sosiologi beda manusia dengan masyarakat. Masyarakat itu realitas yang objektif di luar diri manusia. Nah, perdebatan lagi, oh tidak, masyarakat itu konstruksi individu manusia meskipun kemudian menjadi realitas objektif. Ada satu fase ketika kemudian individu itu produk dari masyarakat. Nah, nanti dijelaskan oleh Peter Berger kan itu kan dijelaskan juga oleh Durkheim. Peter Berger pun juga meminjam dari Durkheim yang menggunakan perspektif struktural dan kemudian menggunakan juga perspektifnya Weber. Jadi Berger itu menggabungkan antara perspektif yang melihat bahwa masyarakat itu yang melahirkan individu, tapi kemudian ada satu fase ketika individu itu yang kemudian melahirkan masyarakat. Dan masyarakat juga satu fase menjadi realitas objektif. Nah, yang disebut dengan realitas objektif. Maka untuk memahami terbentuknya pengetahuan, terbentuknya masyarakat, Peter Becker menjelaskan dengan apa yang disebut dengan triad dialektika. Jadi ada satu fase yang disebut dengan internalisasi, eksternalisasi,
ketika individu meng-create pengetahuan, membangun sistem sosial yang kemudian menjadi realitas objektif, dan kemudian ada satu fase ketika tadi individu menjadi subjek, tapi ada satu fase ketika individu menjadi objek, terbentuknya masyarakat, di situ ada norma, yang kemudian orang satu fase lahir dalam sebuah masyarakat, dan kemudian individu tadi dibentuk oleh masyarakat di mana mereka berada. Itu contohnya. Jadi sebenarnya penjelasannya ya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi masyarakat itu adalah, jadi ada yang continue tapi ada yang berubah. Continuity and change. Jadi seperti itu. Oke, ini kurang I. Ilmu bukan hanya sekedar akumulasi pengetahuan, tapi juga mencerminkan bagaimana manusia memahami dan menjelaskan realitas. Ya, maka pertanyaan objek material itu pertanyaan nanti ada istilahnya ontologi. Ada. Realitas yang ada itu yang kemudian yang dicoba dipahami dengan aspek epistemologi. Kan itu kan. Maka perdebatan ada itu yang bersifat material atau non material atau dua-duanya. Kan itu perdebatan itu terjadi. Kalau nanti kaum Marxis, ya, filsafat karena mempunyai asumsi dasar ontologis, ada realitas itu yang bersifat material. Yang material ini yang mempengaruhi kesadaran. Tapi kemudian ada juga pendapat yang lain. Oh tidak, tadi yang idealis. Oh realitas itu tidak nampak. Yang dulu idea itu tidak nampak yang abstrak. Tetapi yang idea itu kemudian mempengaruhi realitas yang konkret. Kan itu kan. Contoh yang paham agama, paham budaya yang nggak nampak tapi kemudian mendrive atau menggerakkan individu, kelompok, masyarakat untuk melakukan praktek sosial tertentu. Ya, itu contohnya gitu. Oke. Nah, itu mungkin ya. Nah, nanti itu kita lanjut. Jadi ya ini filsafat ilmu adalah cabang filsafat. Nanti ada filsafat ilmu. Ya, memang filsafat ini kan kalau sosiologi sering disebut oleh Ritzer dalam bukunya itu ilmu keranjang sampah, artinya sosiologi itu ya macam-macam, ada sosiologi budaya, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi budaya, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan. Nah, gitu. Kemarin juga ada buku sosiologi militer kan, ada sosiologi uang ya itu. Tapi di sini itu opportunity sosiologi, macam-macam itu bisa itu. Sosiologi organisasi, sosiologi kekuasaan, maka Ritzer ya mungkin berseloroh ya, di mana ilmu keranjang sama semuanya bisa dilihat dari aspek sosiologi. Nah, itu ya. Jadi objek materialnya meskipun kalau tadi saya sampaikan ya, awalnya itu membahas tentang tadi. Pendekatannya bagaimana? Pendekatannya tentu berbeda. Maka Durkheim membahas lalu bedanya filsafat dengan sosiologi apa, bedanya psikologi dengan sosiologi itu apa. Dia di dalam bukunya The Rule of Sociological Method. Jadi aturan-aturan ya metode dalam sosiologi. Itu bukunya sudah diterjemahkan juga kalau ada dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan sebenarnya bahasa aslinya bahasa Perancis, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, perbedaan filsafat ilmu dan filsafat ilmu ini penting juga. Filsafat tadi yang saya sampaikan, jadi istilahnya apa ya? Ya lebih tadi ya sebelahnya bukan ada paling tidak ada dua tadi pandangan tentang filsafat. Meskipun terjadi perdebatan, filsafat itu apa sih? Kalau istilah guyonannya di dalam buku Alam Pikiran Yunani Muhammad Hatta, itu disebutkan buku yang klasik yang diterbitkan oleh UI, itu buku kadonya Hatta ketika ingin melamar si istrinya, itu saat itu dia berumur 43 tahun ya kan beda 1 tahun dengan Soekarno kan gitu. Jadi 45 itu kan dia Soekarno berumur 44. Nah, sekarang Hatta kan umur 43. Jadi ya, kalau beda 1 tahun aja gitu ya. Jadi karena Hatta bersumpah kalau dia tidak akan berkeluarga kalau Indonesia belum merdeka. Sudah merdeka tapi belum nikah. Karena mengatakan beda dengan Soekarno, ya kan seperti itu. Akhirnya yang menyarikan itu justru Soekarno, wah itu kan. Itu menarik itu. Yang menyarikan itu justru Soekarno itu. Makanya kemudian dapat si siapa? Bu Rahma Ali ya, kalau salah saya lupa ini namanya. Nah itu. Jadi jaraknya juga jauh juga itu jaraknya antara Hatta dengan ini.
Dan kadunya itu alam pikiran Yunani. Menarik. Hatta ini disiplinnya ekonomi, tapi dia, nah itu bedanya itu ya, bedanya politisi era dulu itu ya. Wah, itu Nah itu dalam pikiran Yunani dia mengatakan bahwa definisi filsafat itu ya sejumlah filosof tadi, saking banyaknya ya. Jadi mereka punya definisikan filsafat itu apa aja, macam-macam itu. Tapi dalam konteks ini untuk memudahkan ya tadi ada dua kesimpulan ya sebagai worldview ini, tapi juga ada sebuah apa ya, sebuah aktivitas yang apa ya, intellectual exercise yang mempertanyakan mendasar tentang realitas keberadaan, pengetahuan, etika, dan realitas. Itu sebenarnya apa? Filsafat itu ya untuk menguji, mempertanyakan realitas tentang hakikat keberadaan itu ya, beingnya, terus kemudian pengetahuan, bagaimana mengetahui yang ada tadi, dan etika. Kalau sudah mengetahui, so what's next to be done, jadi menjadi dasar bagi tindakan. Gitu ya. Realitas itu ya tadi soal apa, eksistensi, soal reality. Ya, meskipun nanti alirannya banyak sekali, nanti sekalian bisa. Terus kemudian ilmu. Nah, sering kita pengetahuan dan ilmu. Apa sih bedanya? Nah, mungkin teman-teman bisa apa sih? Kan sering pengetahuan. Ya, tapi ada, kalau bahasa Indonesia mungkin agak ini ya, agak terlalu simpel ya, mau saya kan bahasanya kan kita mungkin ya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin ada lagi ya, ilmu kan itu. Ilmun, ala ilmu ini itu kan. Tapi maknanya tentu kadang berbeda dengan yang dipahami. Pengetahuan, knowledge, kalau ilmu pengetahuan, science, kan itu kan. Bedanya kalau kita ada yang mengatakan pengetahuan itu ya unorganized knowledge. Pengetahuan itu ya apa ya, sebuah ya pengetahuan ya, knowledge itu unorganized knowledge, pengetahuan yang tidak terorganisir. Sedangkan ilmu pengetahuan gampangannya apa? Ya organized knowledge, gitu. Bahasanya seperti itu ya. Jadi sudah lebih sistematis dengan menggunakan pendekatan, metode dan teknik yang apa ya, yang sudah apa ya, sudah disepakati sebagai suatu hal yang apa ya, yang bisa, yang istilahnya apa, sudah ada kesepakatan para para istilahnya apa, epistemic community-nya itu menyampaikan ini loh ilmu. Maka kalau sosiologi baru lahir itu kan ya, meskipun August Comte menawarkan dengan tadi ilmu sosiologi yang lahir seperti apa, tetapi yang lebih sistematis dan mempraktekkan itu Durkheim, dan yang melembagakan menjadi sebuah kajian di institusi pendidikan tinggi itu Durkheim. Jadi meskipun pendirinya August Comte, tetapi yang melembagakan ya dan menjadikan sebagai sebuah disiplin, dan kebetulan juga Durkheim juga diangkat menjadi profesor sosiologi di University of Bordeaux ya, itu ya itu Durkheim itu maksudnya gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi kalau ilmu ya sistem pengetahuan yang diperoleh, diproses melalui tadi apa ya, metode ilmiah yang sistematis yang dapat diuji ulang. Jadi itu ya sederhana seperti itu. Meskipun nanti dalam perkembangannya ilmu itu ya ternyata ada apa ya, ilmu sosial ternyata juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam. Bahkan terjadi perdebatan di ilmu sosial bahwa ilmu sosial itu harus menggunakan metode atau perspektif dan metode ilmu alam. Itu ya. Maka awal-awal itu kan maka Fuscom yang menawarkan cara berpikir positivisme, bagaimana ilmu sosiologi itu sebagai sosial fisik atau fisika sosial. Nah, itu kan. Karena asumsinya dia menganggap bahwa ya ilmu sosial itu belum, yang ilmiah itu ya sains, ilmu alam. Nah, gitu saat itu. Tapi dalam terbangannya kemudian ya terjadi di Jerman itu ya, terjadi apa namanya, metode metode street, perdebatan metode. Jadi kalau si Wilhelm Giltey yang kemudian diikuti oleh si siapa Weber, membedakan apa yang disebut dengan Naturwissenschaften, Naturwissenschaften dengan Geisteswissenschaften. Jadi ilmu alam dan ilmu roh atau ilmu humaniora atau ilmu sosial. Itu perdebatan tentang ilmu ekonomi itu mau diapakan, menggunakan metode alam atau menggunakan ilmu tadi yang natur apa, yang Geisteswissenschaften, ya, ilmu roh atau ilmu humaniora lah gitu.
yang lebih interpretatif, memahami dibanding dengan Verstehen daripada Erklären. Ideografis daripada tadi apa istilahnya apa nomotetis. Jadi itu perdebatan nomotetis ya keteraturan daripada tadi ideografis menjelaskan apa ya, menggambarkan ideografis. Jadi perdebatan itu terjadi. Nanti saya share buku referensinya itu bagus nanti silakan. Ada karyanya si Profesor Hinu Nugroho, kebetulan beliau alumni dari Bielefeld University Jerman yang kebetulan juga menulis tentang perdebatan metode itu ya. Kebetulan dosen saya di Gajah Mada dulu ya ketika S2. Itu ada bukunya gratis, mana saya ikuti di Facebook gratis, saya ada. Ada banyak buku yang nanti bisa saya share ya teman-teman ya terkait dengan itu. Filsafat ilmu, kalau filsafat jelas tadi ya, istilah sebuah aktivitas yang mencoba untuk merefleksikan ya realitas ya, bukan hanya merefleksikan, mempertanyakan, bahkan juga menguji sebuah pengetahuan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau sama ya kalau filsafat agama berarti requestion agama gitu maksudnya gitu ya. Memang itu itu bagian dari apa ya menguji. Maka dalam teori-teori kebenaran itu bukan hanya teori verifikasi, tapi ada teori selain verifikasi juga falsifikasi. Bukan hanya memperkuat kebenaran itu, tapi menguji, cari kelemahannya. Mana yang mati teori ini dilakukan oleh si Karl Raimund Popper ya, yang menulis Open Society and Economics. Jadi Karl Popper itu sebenarnya anunya apa ya idolanya si George Soros itu ya, George Soros. George Soros itu mendirikan sama ya Open Society. Jadi terinspirasi dari tulisan ya tulisan radikal Raymond Popper itu ya. Dan yang menarik adalah George Soros membuka apa ya sebuah perguruan tinggi di Hungaria namanya Central European University yang mencoba untuk landasan filosofi Popper itu kemudian dijadikan sebagai paradigma dalam konteks ilmu sosial. Tapi ketika si Viktor Orban, nah ini kelompok apa ya presiden populis dari Hungaria yang sama dengan CS-nya Trump itu kemudian ya tidak suka dengan Soros karena gagasan-gagasannya kan gagasan demokrasi universal kan itu kan dan pro terhadap ekonomi pasar gitu ya. Akhirnya kemudian itu ya Open University itu di apa ya diberi hambatan lah agar dia tidak tidak berkembang di Hungaria itu sampai akhirnya pindah ke Wina itu ya Austria itu terjadi tuh kalau bapak sekarang googling itu menarik. Oke, jadi filsafat itu adalah refleksi kritis terhadap asumsi dasar konsep metode dan praktek ilmu pengetahuan. Itu mempertanyakan. Di sini bapak sekalian diajak untuk mempertanyakan kembali praktek tadi ilmu. Sebenarnya sosiologi itu apa sih objek materialnya, apa sendiri objeknya, objek formalnya siapa sih, bagaimana pendekatan metode untuk mengkaji sosiologi. Sama komunikasi juga sama. Oh ternyata sekarang kok anu ya, contoh ya, analisis wacana digunakan sosiologi juga iya, digunakan di ilmu politik juga iya, digunakan di apa komunikasi juga iya, kan itu kan. Coba aja. Jadi memang ilmu itu ya saling kalau saya boleh gambarkan itu saling itu ya. Ada saling apa ya ada titik temunya gitu ya. Nah, itu. Jadi mari kalau baru sekali mengkaji tentang buku-buku hasil disertasi tesis itu sebenarnya bagian bisa melihat itu ya. Jadi ilmu itu saling menyapa satu ya. Semakin maka penting filsafat itu yang mempertemukan itu. Biasanya kan orang kalau tidak memahami itu kan wah komunikasi itu paling jos, wah sosiologi itu paling jos, itu politik itu paling jos. Oh, nggak tahu bahwa padahal itu ya sebenarnya ya kalau teori contoh kayak George McLuhan ada namanya sekarang kemarin itu aduh Manuel Castel ya masyarakat jaringan itu sosiolog Spanyol yang menggunakan itu ya banyak juga digunakan oleh teman-teman komunikasi banyak digunakan
untuk teman-teman politik dan sebagainya kan itu. Itu contoh ya. Jadi ilmu itu saling menyapa satu dengan lain. Jadi semakin kita tahu, oh, ya sebenarnya ilmu itu ya saling menyapa satu dengan yang saling meminjam satu dengan yang lain. Maka filsafat itu mempertemukan untuk menjelaskan, oh ini objek materialnya, ini objek formalnya. Jadi realitasnya kan sama, realitas itu kan, maka sekarang memahami realitas itu kan ya istilahnya banyak menggunakan pendekatan interdisipliner. Maka dalam teman-teman di IAIN UIN kan menggunakan pendekatan itu untuk memahami realitas. Realitas itu ya sangat kompleks, maka perlu didekati dengan berbagai macam. Kecuali memang ya mencoba menawarkan ini untuk melihat ini dalam perspektif sosiologi seperti ini. Sosiologi pun juga nanti masih ada lagi, ada paradigma, aliran-aliran yang realitasnya sama, tetapi dipahami atau didefinisikan dengan cara yang berbeda. Jadi gitu. Ada school of thought-nya, ada mazhabnya, kalau teman-teman yang biasa itu ya. Oke. Contoh karya apa karyanya si Teda Skocpol ya mengkaji tentang itu gurunya Arif Budiman ya Teda Skocpol itu perbandingan revolusi Prancis, revolusi Amerika dan revolusi China ya itu menarik itu dia sosiologi tapi pendekatan historis maka disebut dengan historical sociology. Data-datanya itu realitasnya kan post factum sudah jadi masa lalu, maka dia melakukan dokumentasi dari dokumen. Sama halnya karyanya si siapa? Yudi Latif, inteligensia Muslim dan kuasa. Itu kan sama itu kajian tentang bagaimana genealogi kaum intelektual Islam yang ada di Indonesia menggunakan juga pendekatan selain genealogi juga menggunakan wacana jadi menggabungkan. Nah itu contohnya ya saya. Nah ini dari filsafat ilmu untuk memahami ada ontologi yang berbicara tentang hakikat realitas yang menjadi objek kajian ilmu. Objek kajian apa yang ada di dunia ini ya, ya sebenarnya hakikat reality itu apa sih realitas itu ada yang di dunia ide ya atau ada yang kayak apa yang bisa dikasat mata perdebatan ini terjadi kalau kelompok masar landasan filosofis yang menganut materialisme ya menurut dia ya yang ada itu yang material yang apa. Jadi kenapa kok Kalmar kok berpikir pendekatan ini ternyata disertasi dia itu tentang tadi ya filosof pra Socrates yang mengkaji tentang atom yang memang sejak awal dia sangat pengaruh oleh filosofnya si apa ya yang itu kalau di pengantar di alam pikiran Yunaninya si Hatta itu dibahas tentang hal itu menarik itu ya tentang apa sih hakikat apa istilahnya dunia ini kan ada yang apa ya istilahnya ada air tanah kan itu kan Anasimedes Anasimadros Thales kan itu kan Thales menganggap bahwa hakikat itu ya air semua ya, ya. Gabungan macam-macam lah itu perdebatan itu tentang apa ya hakikat realitas. Apakah realitas itu objektif atau subjektif? Nah, objektif itu artinya realitas itu eksis itu tanpa harus dipersepsi secara subjektif oleh individu. Adanya itu tidak perlu ya apa istilahnya? Adanya itu orang mengatakan tidak ada, tapi dia ada itu eksis itu ya. Adanya dia itu ya bukan karena subjek tapi sebagai sebuah entitas yang berdiri sendiri. Tapi kemudian ada yang subjektif, oh realitas itu ada, baru kemudian ada itu ketika dipersepsikan. Ya nanti ada, kalau kita tarik lagi ya antara idealis dan ya, kelompok idealis ya dalam konteks filsafat. Jadi dunia ide itu yang hakikat dari realitas. Jadi yang mewujud dalam fisik itu ya sebenarnya adalah manifestasi dari ide, ide, perdebatan yang sejak zaman dahulu. Tapi kemudian nyatakan bahwa ajarnya ya ada namanya nanti ada namanya critical realism. Kalau critical realism itu bukan realism ya, ada namanya critical realism yang dikenakan oleh Roy Bhaskar, seorang filosof dari Inggris. Realitas itu ya memang ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Tapi sebelumnya juga si Weber pun juga sama. Ya.
Jadi maka Weber itu disebut sebagai a socio-ontological dualist. Jadi seorang yang punya pendapat bahwa realitas itu bukan hanya di dunia ide, tapi di dunia yang nampak kasat mata itu ya saling mengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka ini perdebatan antara si Hegel dan ada perdebatan imajinatif ya sebenarnya karena ya saat jadi kalau Hegel mengaku realitas hakikat realitasnya dunia idea, sedangkan Marx oh tidak, ya, realitas itu ya yang bentuk material yang diwujudkan dalam bentuk tadi ekonomi, lebih speknya adalah relasi produksi, hubungan produksi, cara produksi, itulah yang kemudian mempengaruhi kesadaran. Bukan kesadaran yang mempengaruhi keadaan, tapi keadaanlah yang mempengaruhi kesadaran. Berbeda dengan Hegel, Hegel mengatakan bahwa kesadaranlah yang membentuk realitas. Nah, itu perdebatan-perdebatan itu akan ya bagaimana sosiologi ya sosiologi sebenarnya ya realitas itu ya ternyata kalau Weber itu dalam yang kemudian kenapa kok etika Protestan dianggap mempengaruhi apa, praktek sosial ekonomi yang ada di Eropa Barat satu karena apa nilai cara pemahaman ya Protestantisme yang lebih sebutnya adalah Calvinisme itu mempengaruhi tidak tanduk. Sama halnya kita mungkin ya perilaku kita mungkin maka Weber itu sering banyak digunakan di Indonesia karena apa? Ya cocok dengan masyarakat Indonesia yang asumsi dasarnya masyarakat beragama ya, masyarakat beragama. Jadi apa istilahnya ya nilai norma yang abstrak itu mampu menggerakkan ya kesadaran individu, tindakan individu dan perilaku individu. Oke. Nah, nanti ada ini idealisme realitas terbentuk oleh kesadaran manusia, materialisme segala sesuatu hal dapat dijelaskan dalam bentuk materi dan proses fisik, realitas bersifat independen dari kesadaran manusia. Ya, realitas itu ya gini, adanya orang di luar diri kita yang kemudian itu sebenarnya realitas objek meskipun kita mengatakan ya kita udah ya, bukan karena apa konstruksi pikiran tapi memang dia hakikatnya dia ya tadi yang bersifat material yang berada di tapi realitas itu bisa kesadaran itu bisa dibangun oleh konstruksi kan nanti Pak Zab itu akan muncul ya jadi apa dalam sosiologi adalah situasi definisi kita itu akan menjadi apa sesuatu hal yang sesuai dengan definisi kita itu kalau dalam Islam itu ada istilahnya apa ya Allahu inda doni abdi. Orang itu akan sesuai dengan apa yang dikonstruksikan gitu ya. Realitas dalam ilmu tidak selalu ditemukan, tapi seringkali dibangun. Jadi realitas itu dibangun oleh paradigma ilmiah tertentu. Contoh paling konkret. Jadi kalau ini realitas empirik yang coba kita tarik jadi konstruksi itu kemudian menjadi sebagai sebuah kenyataan. Padahal itu sebagai konstruksi yang bersifat tentatif. Di masyarakat Malaysia istilahnya adalah mereka itu menyebut diri mereka itu bangsa. Jadi mereka itu ada jadi tidak ada bangsa Malaysia, yang ada itu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India atau bangsa Tamil India. Kalau di Indonesia ada orang teman orang keturunan Tamil di apa ya di Medan teman saya tanya kamu bangsa apa bangsa Indonesia loh bukan Tamil enggak itu karena apa konstruksi masyarakat Malaysia itu istilahnya kalau kita ditanya apa bangsa Indonesia kalau Cina itu etnik kan itu kan kalau Tamil ini Jawa itu etnik sedangkan di Malaysia tidak itu konstruksi realitasnya sama tapi tadi konstruksinya berbeda itu menarik itu soal konstruksi realitas itu dibangun bukan temukan kan itu kan dibangun termasuk dalam konteks ilmu pengetahuan atau Thomas Kuhn ini seorang filsafat ilmu pengetahuan mengatakan ya ilmu pengetahuan berkembang karena munculnya paradigma itu cara berpikir cara
cara pandang tentang apa itu realitas, bagaimana cara mendekati realitas, dan bagaimana cara menjawab tentang ya realitas itu. Jadi paradigma itu ya istilah gampangnya pendekatan lah, itu perspektif dalam memahami ilmu. Ada realitas itu di luar diri manusia, ada realitas itu di dalam diri manusia, itu kan perspektif. Turunannya nanti beda. Konsekuensi metodologinya juga berbeda. Kalau realitas di dalam diri manusia, maka perlu pendekatannya apa? Ya, memandang individu itu sebagai subjek, bukan objek. Maka pendekatannya apa? Melakukan interview mendalam. Contohnya. Gitu. Karena apa? Dunia itu udah ada dalam pikiran. Itu. Oke, ini hakikat realitas, ini buku yang sebenarnya bisa digunakan juga teman-teman bersama ilmu klasik Hindu kontemporer. Realitas sosial itu apakah realitas sosial itu objektif atau konstruktif? Apakah realitas itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada manusia? Mungkin iya, tapi interpretasi itu akan sangat dipengaruhi oleh individu kelompok yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau realisme sosial, ya struktur sosial ada secara independen dari individu. Iya, memang dari independen. Ada tidak adanya kita itu tetap ada, gitu loh maksudnya gitu. Kita belum lahir di dunia ini sudah dalam masyarakat kita itu sudah ada hierarki sosial itu kondisi objek dan kita masuk di situ. Kebetulan kalau kita lahir dari kelas menengah ya berarti kita menjadi kelas menengah. Kita kelas bawah sama. Atau kita lahir anaknya elit, itu realitas ada struktur sosial. Itu konstruktivisme sosial. Realitas sosial dibangun melalui interaksi manusia dan konstruksi makna. Jadi manusia itu kalau perspektif ini ya manusia itu ya tergantung situasional, tergantung istilahnya apa ya, cara mereka apa ya, mengkonstruksikan realitas. Nah, berbeda kemudian ada prinsip poststrukturalis. Realitas sosial bersifat tidak tetap dan ditentukan oleh wacana. Wacana ini ya era sekarang melalui sosial media. Maka kenapa kok para politisi menggunakan apa? Menggunakan buzzer dan sebagainya itu ya dalam rangka tadi mewacana itu dikonstruksi untuk membangun realitas apa ya, manufaktur realita yang di apa ya, di rekayasa lah bahasanya itu, yang dibuat-buat gitu ya. Realitasi bisa dibuat, nggak nampak tapi mempengaruhi kesadaran. Nah, melalui apa? Melalui bahasa kan itu kan, melalui bahasa itu penting tuh, melalui bahasa. Ada dulu namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia, dirubah menjadi PMI, itu kan diskurs mengaruhi. Tetapi kalau yang bekerja itu dosen atau engineer, berubah tidak menggunakan istilah pekerja migran, tapi apa? Ekspatriat. Nah, itu kalau kelas 3 ekspatriat, itu konstruksi juga itu. Konstruksi ekspatriat. Hakikat realitas juga sama nih perdebatan ini. Strukturalisme. Individu dikendalikan oleh struktur sosial yang lebih besar. Jadi sebenarnya takdir sosial lah bahasanya gitu. Jadi siapa kita itu akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat di mana kita berada. Kalau di Durkheimian seperti itu. Kita itu produk dari masyarakat. Karena realitas itu ya bersifat ya objektif yang dari kita yang sudah mempengaruhi kesadaran subjektif kita. Individu itu akan sangat dikendalikan oleh struktur sosial. Kita itu produk sosial. Itu kalau teorinya ya, perdebatan struktur dan agensi. Agensi itu aktor lah. Nah, beda Weber, kalau Weber oh enggak, justru realitas itu mau ya justru dibentuk oleh individu. Individu itu aktif membentuk realitas. Maka kemudian terjadi ketegangan Anda yang strukturalisme dan agensi, agen. Realitas itu akan sangat dipengaruhi oleh agen. Tapi kemudian ada pertarungan agen yang tadi menjadi kelompok dominan tentu menggunakan pendekatan strukturalisme. Kalau kelompok yang berjuang untuk diakui, mendapatkan politik of recognition, ya mereka teragensi. Nah, tapi kemudian terjadi perdebatan antara struktur dulu atau agensi dulu. Nah, ini nanti kaitannya juga nanti teori perubahan juga. Realitas itu apa sih yang bentuk itu? Maka kemudian sintesisnya, oh realitas itu sebenarnya
hubungan dialektik dari individu dan tadi apa dan masyarakat, individu dan struktur sosial, struktur. Jadi dua-duanya itu saling berkontribusi membentuk realitas sosial. Jadi dua-duanya itu saling berpengaruh, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nggak bisa gitu. Meskipun strukturnya kuat, tapi individu itu punya kesadaran. Dia bisa mempercepat atau bahkan mengalihkan. Gitu. Jadi sintesis adalah struktur dan agensi. Struktur dan agensi saling berinteraksi dalam produksi sosial. Itu ya. Bisa jadi contohnya dalam kebijakan di level nasional sama semua. Tapi di level provinsi atau di level daerah bisa jadi berbeda. Karena apa? Ada ketegangan antara struktur agensi. Karena agensi itu juga mempunyai interest. Enggak ada manusia yang tidak mempunyai kepentingan kan itu. Mesti punya interest. Tergantung interestnya itu dalam kondisi yang proporsional atau terlalu eksesif atau justru terlalu hegemonik yang kemudian menggiring pada jatuhnya pada dominasi dalam praktek sosial. Kan di sini banyak. Oke, ini selanjutnya apa? Epistemologi. Itu buku yang klasik ini ya. Waktu S1 saya baca ini buku persoalan-persoalan filsafat diterjemahkan oleh mantan Menteri Agama pertama H.M. Rosidi, Profesor Dr. H.M. Rosidi. Ini menarik buku diterjemahkan sangat bagus sekali oleh H.M. Rosidi. Epistemologi epistem kalau secara istilah ya, epistem itu pengetahuan dari teori pengetahuan tentang ilmu. Jadi kalau ini kan adalah aliran utama dalam epistemologi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya rasionalisme, pengetahuan didasarkan pada rasio, akal pikiran. Oke, itu ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Meskipun dalam perspektif posmo mengganti saya I'm consuming, so the I. Saya mengkonsumsi maka saya ada. Contoh kan itu kan. Beda lagi kan ya. Rasionalisme ini ya pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika. Tapi kemudian ada empirisisme. Oh bukan, ya pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman dan observasi dan penggunaan indera. Ternyata tidak cukup, muncul kritik keduanya dari Immanuel Kant yang menggabungkan tadi menjadi sintesis melahirkan kritisisme yang mengkombinasikan rasionalisme, pengetahuan tentang ada, tentang ontologi, tentang objek material tadi, maka menggunakan tadi ya selain rasionalisme menggabungkan ya gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Empirisme ini melalui observasi, nah, kan itu kan melalui observasi berarti. Tapi rasionalisme itu apa? Melakukan wawancara terus kemudian dirasionalisasi, dinarasikan ya. Gabungan antara rasionalisme dan empirisme melahirkan kritisisme. Kritisisme inilah embrio dari ilmu pengetahuan gitu kan. Sosiologi ya istilahnya tidak cukup hanya melakukan pengamatan observasi tapi juga melakukan tadi observasi menarasikan dengan logik yang ada menggabungkan dengan perspektif teori kan itu menganalisis itu kan apa ya rasionalisme gitu ya. Jadi gabungan antara kedua-duanya itu. Ya, maka kemudian ada metode ilmiah di sini ada deduksi penarikan kesimpulan dari premis umum ke khusus ini rasionalisme ya rasionalisme gitu. Ini rasionalisme. Induksi menarik kesimpulan dari empirical gitu kan. Maka observasi itu falsifikasi ya Karl Raimund Popper ya ilmu berkembang bukan dengan membuktikan kebenaran tapi dengan menguji dan menolak teori yang tidak terbukti. Kalau jadi teori kuat itu karena apa? Harus difalsifikasi, dicari titik kelemahannya. Karena ilmu pengetahuan itu kan terbuka, siapapun bisa menguji. Itu ya. Bahkan ditantang untuk ya bedanya itu dengan otoritas keagamaan. Ya, justru ditantang ini benar tidak kan itu kan di challenge. Jadi bukan teori itu benar itu bukan hanya diverifikasi, tapi juga difalsifikasi, dicari kesalahannya. Jadi begitu. Ya, ini deduksi, induksi meskipun nanti dalam perkembangan ada deduksi, induksi, abduksi. Ya, abduksi dan kemudian retroduksi. Ya,
itu nanti ya, nanti paling tidak ini awal-awal seperti ini. Epistemologi dalam ilmu sosial. Kalau ilmu sosial ya di sini banyak berkembang ya, ada apa ya? Sorry, perdebatan objektivisme, relativisme dalam ilmu sosial. Ya. Bagaimana cara mengetahui realitas sosial? Oh, menggunakan cara ilmu alam, positivism. Jadi realitas sosial itu disamakan realitas alam. Nah, gitu kan? Itu positivism. Pengetahuan sosial harus mengikuti metode alam dan berorientasi pada hukum universal untuk mendapatkan universal, melakukan generalisasi. Oh, beda kan itu. Interpretatisme ya, Wittgenstein yang saya sebutkan tadi, si Weber tadi ya. Ini yang dirujuk Weber. Ilmu sosial harus memahami makna subjektif yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Harus mengorek maknanya. Bagaimana caranya? Ini sudah. Ya harus tadi. Kalau yang tadi yang menggunakan ilmu alam, objektif, melakukan survei macam-macam itu sebenarnya objektif ya, peringatan positivisme ya. Kalau interpretatif itu berarti biar subjek yang ngomong bagaimana sih menginterview, interview mendalam, FGD itu contoh yang menggunakan untuk menggali menggali pengetahuan yang muncul dari subjek atau individu. Nah, sedang kritisisme berbeda lagi. Wah, ilmu pengetahuan itu bukan hanya untuk mendapatkan mengeneralisasi menjadi hukum universal, bukan hanya untuk memahami realitas sosial, muncul mazhab kritis ya yang diderivasi dari Marx atau dan kontemporer itu dari kritis dan ilmu sosial bukan hanya memahami realitas sosial, tetapi juga mengubah untuk mencapai keadilan. Jadi ilmu sosial itu bersifat subjektif. Ilmu sosial itu mempunyai apa ya, tanggung jawab aksiologi untuk melakukan apa ya, berpihak dan bertanggung jawab terhadap realitas. Nah, ini kalau sering kan dalilnya kan ya seperti Marx pernah mengatakan ya filsafat itu bukan sekedar memahami realitas tetapi juga mentransformasikan realitas, merubah realitas. Ini perdebatan. Yang objektif itu, oh yang objektif itu nggak boleh, ilmuwan itu mempunyai interest. Pertanyaan, apa mungkin tidak punya? Kalau orang apakah mungkin orang itu tidak bisa bebas belajar? Pertanyaan, ada yang mengatakan mungkin, ada yang tidak dengan segala. Ketika mengatakan oh tidak mungkin, maka dibiarkan objektif artinya ilmuwan tidak boleh bermasuk istilahnya mempunyai apa ya pemaknaan subjektif terhadap realitas yang terjadi adalah kemudian mempertahankan status quo. Justru kalau dalam masa kritis tugas ilmuwan itu ya harus memahami, membongkar realitas dan bahkan kemudian menawarkan perubahan sosial. Maka kalau Pierre Bourdieu mengatakan ya ilmu sosial itu sama dengan ilmu yang lainnya yaitu reveal the hidden reality. Oke, ada pendekatannya yaitu dan kuantitatif, kualitatif, mixed method itu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi itu ya dari sumber pengetahuannya dari mana dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Aksiologi disebut juga sebagai etika atau filsafat moral. So what's next to be done after knowing the reality? Terus ngapain kalau sudah tahu realitas itu sebagai ilmuwan? Kalau positivisme ya nggak usah, kita hanya tugasnya mengetahui saja. Setelah itu ya pengetahuan ini digunakan untuk apa ya menjinakkan atau apa ya menguasai apa ya, masyarakat demi kepentingan kekuasaan demi kepentingan kapital. Tidak apa-apa, yang penting urusan kita sudah selesai. Maka ilmu dan tanggung jawab moral aksiologi kalau sudah memahami realitas, sudah tahu cara mendapatkan pengetahuan tentang realitas tadi, so ngapain ilmunya? Ya ilmu tidak bersendiri, tetap memiliki dampak etis dan sosial. Jadi ilmu pengetahuan alam yang canggih dengan ditemukannya ilmu alam dan ya eksak engineering itu ternyata mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi bangsa yang maju secara tadi teknologi ternyata punya nafsu kuasa untuk mengeksploitasi negara lain, kan?
mengintimidasi negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Kan banyak lah gitu. Jadi ilmu modernitas itu kadang juga membahayakan juga umat manusia. Jadi asumsinya dengan tadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih itu kan untuk kemakmuran kesejahteraan manusia. Tapi dalam kenyataan tidak. Justru untuk menaklukkan ya negara lain, untuk menaklukkan apa ya, untuk menjinakkan atau mengeksploitasi yang lain dalam arti masyarakat, bisa bangsa, bisa komunitas. Nah, itu ini kan paradoks. Jadi ilmu pengetahuan yang seharusnya mencerahkan, tapi justru yang terjadi adalah menindas. Nah, jadi makanya kemudian adalah aksiologinya aspek tadi etik dari sebuah pengetahuan. Oh iya tahu kalau orang cara manipulasi. Kalau sosiolog kan tahu ini. Oh ini modelnya ini elit ini mau nipu. Oh elit ini mau itu tahu itu kalau orang ilmu sosial itu tidak mulai mudah silau itu sebenarnya itu. Jadi itu menarik itu ya. Oh ini dramaturgi ya gitu kan itu. Maka ada tanggung jawab etik. Maka dibalik penguasa itu biasanya ya ada tadi ilmuwan-ilmuwan di belakangnya gitu biasanya. Jadi think tanknya apa itu ilmu sosial ya maksudnya ilmu sosial lah itu ya. Etika dalam penelitian teknologi, integritas dalam penelitian yang penting juga, bebas dari manipulasi data, plagiarisme, hakikat penelitian yang bertanggung jawab terhadap subjek penelitian, terutama dalam sosial dan medis. Kan sering kan penelitiannya tentang kemiskinan, yang diteliti miskin terus saja. Yang meneliti mendapatkan tadi mendapatkan ya hibah, naik pangkat, bahkan kemudian dia bisa menulis buku tentang kemiskinan, dan terus populer menjadi seorang pengamat yang terkenal dan naik dan sebagainya ya. Yang miskin yang diteliti ya tetap miskin aja, tapi ilmuwan tadi jadi kaya. Itu bagaimana itu tanggung jawab etiknya itu menarik itu menurut saya itu guyonannya seperti itu sering wah gitu. Jadi ada apa ya, ada ini menarik ini jadi yang kan itu yang ilmuannya jadi kaya yang diteliti ya gitu-gitu aja gitu dan oke nggak berkontribusi kok menyuarakan oke bolehlah gitu maksudnya menyuarakan apa istilahnya problematika yang dihadapi oleh kelompok marginal umpamanya kan gitu kan tapi ya gitu-gitu saja gitu umpamanya gitu tidak ada transformasi. Jadi ilmuwan itu harus mempunyai tanggung jawab etik ya, istilahnya apa ya gitu ya. Implikasi sosial politik ilmu pengetahuan. Ilmu dapat digunakan untuk mendukung kebijakan publik yang progresif, tapi juga untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini juga penting juga. Ya, tergantung ilmu itu bisa digunakan. Ya, kadang the man behind the gun gitu ya. Ya, sangat dipengaruhi oleh apa istilahnya? Oleh apa ya? Interest yang dimiliki. Ilmu dalam penyalahgunaan ilmu seperti dalam eksperimen sosial yang tidak etis atau eksploitasi teknologi untuk tujuan komersil tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ya, ilmuwan alam itu paling kerusakan ini juga kecanggihan ilmu alam juga gitu yang kemudian menghasilkan piramida korban kemanusiaan bahasanya gitu kan. Bom nuklir itu ya hasil dari tadi ilmuwan eksak juga itu maksudnya gitu. Guyonannya seperti itu ya gitu ya. Jadi ada unintended consequences, konsekuensi yang tidak diinginkan dari perkembangan canggihnya ilmu pengetahuan. Ilmu sosial pun juga sama. Gitu. Nah, itu ya. Ini tapi apakah ilmu sosial netral? Nah, itu nanti terjadi perdebatan. Ilmu sosial, oh ini netral. Oh enggak, posisi netral, ya istilahnya apa? Menurut Weber netral, tapi menurut feminis oh tidak, ilmu pengetahuan itu mempunyai keberpihakan. Ya, perdebatan itu terjadi nanti. Ilmu sosial dan perubahan sosial. Ilmu sosial seringkali memiliki peran dalam membongkar ketimpangan sosial dan melawan solusi untuk perubahan sosial. Ya, contoh ya di sisi lain juga ada riset sosiologi tentang kemiskinan yang memberikan rekomendasi, ya, gitu kan. Atau dalam konteks kebijakan publik ya juga ada. Jadi itu juga penting juga untuk minimal ya apa ya kalau bahasa kalau ya, mantro amin kumungkaro fayuge rubiyati fa'ilam yastati fabilisani fa'ilam yastati fabiqolbi bilisan lah itulah lisan itu publikasi lah gitu kan. Mantro amin kum munkaron
Fal yughayyiru fal yughayyiru biyadi, bilisan, pakai pakai qalb, pakai qalb. Itu kalau kalau dalam perspektif baru ya. Jadi itu selama ini dibatin. Tapi kalau ilmuwan itu ya minimal bilisan itu ya, publikasi dengan perspektif ilmiah kan gitu kan. Itu ada tanggung jawab etis. Nah, ini buku yang bagus. Nanti sekalian bisa lihat di Mansur Fakir, teori pembangunan globalisasi tentang paradigma-paradigma dalam apa ya, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sosial. Di dalam ilmu sosial itu nanti ada paradigma. Kalau menurut Ritzer ada tiga paradigma: fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial. Nanti dalam perspektifnya di bukunya Mansur Fakih ini ada paradigma fungsionalisme, ada paradigma strukturalisme, ada paradigma interpretativisme, ada paradigma humanisme. Ya, banyak perspektif lah di sini. Masing-masing mempunyai bagaimana cara memahami realitas dan bagaimana cara melihat persoalan, melihat individu dan masyarakat. Jadi itu temanya di situ. Mazhabnya itu melihat asumsi dasar tentang individu dan masyarakat, dan melihat masyarakat sebagai realitas objektif atau realitas subjektif. Nanti akan muncul, ya. Jadi dalam ilmu sosial terdapat persaingan paradigma, nah, itu atau positivisme, interpretavisme, teori kritis. Ini yang besar lah, maksudnya ada yang kecil-kecil ada gitu, tapi ini paling positivisme, interpretavisme, dan teori kritis yang saya sebutkan tadi. Ya. Perkembangan paradigma ilmu sosial, nah, ini berkaitan positivisme dengan metode ilmiah dalam ilmu sosial, khususnya ilmu alam, awalnya ya. Tapi kemudian saya itu juga berbeda. Ya. Interpretativisme, kritik terhadap positivisme, kritik terhadap dari pemikiran yang pertama, fokus pada makna subjektif. Jadi manusia itu realitas yang unik ya, switch, berbeda dengan apa ya, apa istilahnya ya, yang perlu dipahami berdasarkan dari sisi subjektif si subjek. Teori kritis ilmu sosial harusnya membongkar struktur dominasi, mengkritik bahwa masyarakat itu dalam kondisi ketertindasan, gitu ya, dominasi. Maka perlu ilmu sosial itu melakukan kritik terhadap struktur kesadaran, struktur sosial, ekonomi yang membelenggu. Nah, postmodernisme kritik terhadap ilmu sosial sebagai konstruksi dominasi. Justru ini mereka mengkritik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu juga ilmu pengetahuan itu ada kepentingan di baliknya untuk melegitimasi kekuasaan, untuk melegitimasi paham dominan. Nah, itu ini membongkar kalau yang terakhir. Nah, ini buku-buku yang bagus ya terkait dengan ilmu sosial, masa dan kekuasaan. Ini sejarah tentang ilmu sosial di Indonesia, sedangkan yang pertama ini praktek ilmu sosial di Indonesia. Seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Silakan ada pertanyaan dan sebagainya. Yang jelas itu beberapa hal yang setelahnya menjadi bahan bagi teman-teman. Nah, setelah itu nanti monggo silakan baca sendiri. Nanti saya share bukunya, gitu ya. Paling tidak ya filsafat ilmu itu sederhananya adalah ya, mencoba untuk merefleksikan apa itu ilmu, bukan dari sisi apa ya aspek ontologinya, apa hakikat realitasnya itu. Ini bagian yang dikaji. Epistemologi itu teori tentang pengetahuan, sumber pengetahuan, bagaimana cara pengetahuan. Aspek ini adalah bagaimana tadi ilmu pengetahuan itu mengkaji realitas yang menjadi kajiannya, objek materialnya dalam hal ini adalah di wilayah ontologi. Dan aksiologi, kalau sudah mengetahui what's next to be done, apa yang dilakukan oleh seorang pengkaji atau ilmuwan dalam konteks. Jadi itu bangunan dari filsafat ilmu. Meskipun nanti kita akan spesifik tentang ilmu sosial. Terima kasih. Ada yang mungkin ditanyakan, teman-teman? Jadi nanti bukunya nanti saya sampaikan ya, gitu. Nanti buku termasuk perdebatan metode street yang terjadi di Jerman ya. Itu ada nanti mazhab Frankfurt dan mazhab Wina. Jadi ya Frankfurt School dan Wien Circle ya, lingkaran Wina itu perdebatan itu terjadi itu. Polemik gitu ya. Jadi menarik juga ya polemiknya itu. Nanti ada buku yang menumbuhkan ide-ide kritis atau nanti di proliferasi pemikiran kritis karya
Heru Nugroho itu ada di dalam buku tadi. Itu menurut saya itu menarik untuk. Kalau filsafat ilmu dari mana tadi Jujun Surya Sumantri, bagus saya kira. Filsafat ilmu karyanya si Akhyar Lubis, dosen filsafat UI juga bagus. Jadi seperti itu. Jadi requestioning, jadi filsafat itu sederhana gitu. Meskipun saya merujuk pada pendapatnya si Hatta di dalam bukunya Alam Pikiran Yunani terbitan UI Press yang sudah sangat klasik itu karena untuk mendirikan filsafat itu ya sejumlah filosof yang mendefinisikan filsafat itu jadi seperti itu. Bayangkan itu ya itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada komentar atau pertanyaan teman-teman sekalian, monggo silakan. Oke, silakan. Selamat sore, Pak Muzakir. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya agak bingung harus berkomentar apa karena sebagai pengantar tadi sangat luas ya. Maksud saya semuanya hampir tadi dipaparkan sama Pak Muzakir. Jadi paling saya ingin bertanya soal apa eh, teknis Pak, ini soal soal sistem belajar kita. Soal apakah ada silabus yang nanti kita bisa lihat untuk pertemuan berikutnya supaya saya bisa lebih siap untuk bisa lebih sistematis ke depan seperti apa Kak? Supaya saya bisa lebih siap juga untuk mempelajari bahan-bahannya. Oke. Oke, ada nanti ya, saya bagikan ya. Saya lupa tadi terlalu bersemangat jadi lupa membagikan. Ya, ya, untuk kalau untuk konten apa materi tadi saya pikir ini ya apa sangat luas sekali gitu termasuk em, saya sih penasaran juga soal ini Pak apa bagaimana nanti hubungannya filsafat ilmu sosial kita itu dengan kan saya lihat ya kalau di apa di matkul kita itu banyak bicara soal ke depan itu banyak bicara soal media sosial ya di masyarakat Oke, digital dan sebagainya gitu. Bagaimana bisa nggak sih Pak dikasih gambaran gitu soal hubungan karena misalkan saya baca soal The Bourne misalkan soal masyarakat tontonan hari ini. Itu kan salah satu karya apa kontemporer gitu yang sekarang banyak dikaitkan dengan isu perkembangan teknologi dan sebagainya. Maksud saya ada nggak sih sebenarnya pendekatan-pendekatan klasik yang sebenarnya bisa sudah memprediksi bagaimana perkembangan masyarakat manusia hari ini itu dengan perubahan perilakunya yang dipengaruhi sama sama perkembangan teknologi seperti eh, apa informasi dan sebagainya. Terima kasih. oke. Tadi siapa penulisnya? Siapa? Lupa tadi. Debor Pak, Apa? Debor. Ini Oh, oke, oke, saya bisa share. oke. Saya masa tontonan ya Bodilat ya. Jadi bisa di-share itu. Kalau saya familiarnya dengan itu. Ya. Oke, oke. Nanti sebenarnya jelas nanti kita juga apa ya secara garis globalnya kemarin sebenarnya di orientasi harus saya sampaikan namanya kemarin terkait dengan ini ya. Jadi kan garis besarnya teman-teman ini kan diarahkan pada pertama isu soal ini ya. Jadi nanti isu ya kita realitasnya di realitas tadi ya di digital tapi tetap perspektifnya ada isu politik, isu pendidikan dan isu istilahnya apa ya pembangunan dalam hal ini adalah gender jadi seperti itu. Jadi dalam tinggi di realitas kita di era digital society jadi seperti itu. Tuh. Oke, nanti itu terkait dengan silabus tentu kita akan share ya. Saya masing-masing dosen nanti istilahnya apa share silabusnya. Jadi seperti itu. Kalau ini filsafat ilmu sosial ini lebih bertujuan untuk memberikan bekal pada teman-teman tentang tadi apa eh, ya istilahnya membangun ya landasan filosofis tentang tadi ya sosiologi sebagai cabang dari ilmu sosial. Meskipun orang sering mengatakan sosiologi itu ya mbahnya ilmu sosial ya, itu maksudnya itu karena memang apa ya lebih lebih umum yang kemudian bisa istilahnya bahwa bisa menjadi dasar bagi meskipun dalam agamanya ilmu itu juga saling menyapa satu dengan yang lainnya gitu maksudnya saya katakan tadi
perlu juga pendekatan ya apa ya integrasi interkoneksi kalau boleh meminjam istilahnya Amin apa ya Abdullah ya seperti itu. Nah itu. Oke. Oke, saya kira nanti di share ya itu yang tadi referensinya Mas apa Mas Rian ya. Ya, Nanti saya makasih kira Pak. bagus gitu. Oke, sama-sama. Oke. Termasuk yang lainnya monggo nanti kalau ada referensi yang bagus. Saya ada itu yang bagus salah satunya filsafat ilmu karya Akhyar Lubis ya terbitan Raja Press itu bisa digunakan. Itu ya, itu kontemporer menurut saya itu ya. Itu saya menggunakan itu termasuk di dalam menggunakan teori postmodern itu ya pakainya Akhyar Lubis yang lebih kontemporer dibanding dengan yang lainnya itu ya. Oke, silakan yang lainnya monggo. Monggo. Saya Pak, izin tanya. Nah, Ya baik, ini saya mau bertanya terkait dengan program yang dicanangkan oleh Bapak kita tercinta ya Bapak Prabowo Subianto. Itu kan tentang makan bergizi gratis itu. Nah, menurut beliau kan sudah dari sebelum dicanangkan program tersebut kan sudah mengkaji, sudah apa melakukan berfilsafat seperti itulah ya Pak ya. Dan katanya kan juga berdasar pada riset yang ada di luar negeri. Riset tersebut itu menyatakan bahwa adanya makan bergizi gratis ini sangat berpengaruh pada tingkat kefokusan anak dalam belajar. Namun dalam realitanya ini kan di Indonesia jadi berpengaruh terhadap segala sistem kehidupan ya Pak, khususnya berdampak pada efisiensi anggaran. Nah, apakah filsafat ilmu ini bisa menolong masyarakat kelas menengah ke bawah ini Pak, yang atau yang bahkan tidak mempunyai kekuasaan seperti itu Pak? Kan yang masyarakat awam lihat kan makan bergizi gratis ini sepertinya hanya apa ya mengenakkan gitu ya, mengenakkan siswa-siswa, sedangkan keluarganya ya tetap malah banyak angsuran yang harus mereka bayarkan, bahan bahan pokoknya semakin meningkat. Nah, itu seperti apa Pak penjelasannya dalam kajian filsafat? Terima kasih. waduh, ini filsafat ilmu, filsafat atau filsafat ilmu untuk mengaji ini, kira-kira. Maksudnya, Waduh, gimana Pak? maksudnya gimana gimana? Filsafat ilmunya atau Iya Pak, filsafat ilmu ini loh bisa menolong masyarakat kelas menengah ke bawah atau atau ya sekedar ya kita tahu saja gitu Pak. ya pertanyaan, saya pertanyaan dasarnya realitasnya kan gini, kan gitu kan. Apakah benar bahwasannya anak-anak sekolah di Indonesia itu tidak apa ya dapat apa ya mendapatkan asupan gizi secara istilahnya proporsional. Kan pertanyaannya itu kan, realitinya kan itu gitu, ontologinya. Apa benar seperti itu? Kalau dalam konteks ilmu sosial ya harus di apa ya diteliti lo berdasarkan riset kan gitu kan untuk dijadikan sebagai panduan mengambil kebijakan. Apa itu pertama itu ya realitasnya. Apakah betul itu realitasnya? Realitas itu ada adanya tadi problematika itu meskipun pengambil kebijakannya siapapun ya itu ada gitu. Nah, gitu kan gitu kan. Di luar apa subjek yang mengkonstruksikan itu. Kalau iya, berarti oke antara realitas objektif dan realitas subjektif pengambil kebijakan sama kan itu kan. Dia mampu membaca itu kan. Atau sebaliknya realitasnya tidak seperti itu tapi konstruksi si subjeknya ternyata wah banyak sekali. Banyak itu berapa? Kan pertanyaan gitu loh maksudnya itu kan itu kan. Itu itu tadi hubungan tadi realitas dengan tadi objek material dan objek formal. Kalau gampangannya itu ya. Ini untuk simplifikasi ya. Antara tadi aspek ontologinya, aspek epistemologi. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah benar itu? Kan itu kan apakah benar bahwa masyarakat nih ya, tadi ya anak-anak di seluruh Indonesia itu tidak bisa mengakses makan? Ya tentu melakukan penelitian. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya tentatif. Sampai kemudian ada riset secara komprehensif di seluruh Indonesia.
baru kemudian mengambil kebijakan. Idealnya seperti itu. Kan kalau kita menggunakan logiknya kan begitu kan itu kan. Itu maksudnya. Itu didasarkan pada data yang ada. Itu ya. Itu maksudnya kita tarik pada ini ya, pada ini kan. Apa betul itu realitasnya? Ah, ya itu. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin pemerintah punya data itu enggak kan itu kan. Itu kan. Datanya kita tahu tidak kan itu kan. Maksudnya seperti itu. Kita mencoba untuk mengetahui itu. Kalau iya ternyata benar, wah itu benar berarti oke. Kalau tidak benar, loh, berarti kan ini kan kebenaran itu kan nanti teori kebenaran itu kan istilahnya apa ya? Koheren, koresponden dan pragmatikal. Kan itu kan. Kalau dalam filsafat ilmu kan seperti itu. Jadi apa benar ini bahwa rakyat Indonesia selalu apa membutuhkan ini? Nah, itu diuji di situ. Diuji apa koheren bahwasanya apa pernyataan apa bahwa ini berdasarkan data apakah datanya betul kan itu kan terus kemudian realitasnya dengan pernyataan itu apakah sesuai koresponden nah itu ya jawaban saya juga tentatif itu maksudnya kan ya kan iya kan sebelum kita melakukan apa mengkaji itu ya memang kecuali kalau punya data oke saya kan kebetulan uh, istilahnya apa ya itu pentingnya seperti itu istilahnya apa mencoba untuk apa ya membangun apa ya idealnya seharusnya tadi harus berdasarkan tadi apa memang ada riset sebelumnya ada survei kan itu kan apakah di seluruh Indonesia oh ternyata kalau di Surabaya enggak kok di Surabaya tidak seperti itu oh ternyata mungkin di daerah tertentu 3T oh iya kalau 3T seperti ini kan itu kan umpamanya ini kan perlu apa ya untuk mengambil kebijakan kan apa ya policy based riset kan seharusnya kan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya bisa diuji. Maksudnya gitu. Itu maksudnya kan itu sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu kan diuji, harus diuji dasarnya. Tentatifnya bisa ya tidak. Maka datanya di mana? Apakah seluruh Indonesia atau di daerah tertentu saja? Kan itu kan. Itu maksudnya itu. Aku sangat baik. Kalau di seluruh Indonesia ya bisa ada ya bisa tidak. Akhirnya apa? Ya, jadi kebijakannya nanti mungkin bisa sesuai dengan tadi apa? Eh, bisa ada yang sesuai dengan tadi data tadi ternyata bisa cocok dengan bahwasanya iya ada yang tidak bisa apa, memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Tapi mungkin dasarnya itu adalah soal tadi apa? Dasarnya ya itu dasarkan pada itu apa soal itu loh apa namanya apa sih duh stunting nah itu tapi kan stunting itu di daerah mana kan itu kan apakah semua daerah itu dipukul rata harus seperti itu nah itu kan harus apa merujuk pada data yang ada realitanya seperti apa sebelum tadi mengkonstruksi pengetahuan bahwasanya pengetahuan itu yang kemudian menjadi sebuah yang mendrive menjadi sebuah kebijakan. Jadi begitu Mbak, maksudnya logikanya yang seharusnya dibangun. Tapi saya tidak tahu, mungkin selain pemerintah tentu mungkin mempunyai apa ya data dan sebagainya. Atau kemudian ada yang mempunyai data yang berbeda, meskipun data ini sendiri juga nanti menjadi perdebatan. Ya. Atau karena konstruksi, wah pokoknya sudahlah kita membangun, anulah pokoknya makan siang gratis ini ide gagasan populis, ya, seperti itu. Meskipun ada mengkritik, oh enggak itu enggak semuanya kok, hanya beberapa daerah tertentu. Oh, biasanya kan berdasarkan data ini. Ya ini mungkin logiknya, saya ingin menjelaskan logiknya. Kalau data secara detail itu perlu apa ya kajian lebih lanjut saya kira. Oke, Baik, Pak, nambah pertanyaan boleh, Pak? oke, Ya, terima kasih, Pak. suaranya terdengar. Dengar, Pak, suaranya? Apa suara saya sudah jelas, Pak? Ya lumayan agak sayup-sayup. 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 Ku mendengar itu. Enggak. Oke, silakan. Baik,
Pak, pertanyaan saya ini sebenarnya sudah saya simpan sejak dulu kuliah di S1 ya Pak ya. Terkait asumsi dasar ilmu sosiologi sendiri itu Pak. Sebenarnya dalam sosiologi itu asumsi dasarnya itu bisa diklasifikasikan secara pakem gitu apa enggak Pak? Atau memang asumsi dasarnya ini hanya sebatas ontologis saja? Gitu sih Pak. Masuk ya asumsi dasar pertama asumsi dasar kalau dalam sosiologi seperti merujuk pada Richter sebenarnya ya kalau menurut Richter ya tadi ya jadi ilmu sosiologi para sosiolog memandang sosiologi itu aja tidak tunggal maka sosiologi disebut sosiologi as multi paradigm science jadi ilmu berparadigma ganda ada fakta sosial definisi sosial perilaku sosial asumsi dasar tentang apa yang menjadi kajian bagaimana mendekati kajian itu saja berbeda itu Berarti itu bisa dikatakan, mohon maaf, berarti bisa dikatakan bahwa asumsi dasar sosiologi itu adalah diferensiasi misalnya gitu Pak. ya bukan diferensiasi memang asumsi realitasnya beda asumsi epistemologinya beda bukan hanya soal diferensiasi nah, itu ya diferensiasi yang Anda maksud apa maksudnya Maksudnya bahwa segala sesuatu dalam ilmu sosiologi itu pasti berbeda gitu. bukan asumsi dasar apanya asumsi dari objek kajiannya pendekatannya nah, itu kan apa yang Berarti dikaji kan itu kan ya, berarti itu tidak objek material gitu kan objek berarti formal bagaimana cara mengkaji nah, gitu ya itu ya pertanyaan buku kecilnya Richter itu membantu lah itu untuk mengetahui beda lagi nanti di perspektif yang di bukunya tentunya teori globalisasi nah itu ada 4 paradigma nambah gitu kan jadi tergantung soal konsistensi menggunakan logik nah, jadi sebenarnya seperti itu tuh yang penting itu ya oke, maka paradigma di Pavel Richter adalah asumsi dasar tentang objek kajian, bagaimana cara mengkajian, dan bagaimana menjawab pertanyaan. Cara merumuskan masalahnya, bagaimana menjawab permasalahan, nah itu. Di buku tipis itu ya, ya sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. ada Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Wih, cepat juga ya. Rosso ya, Pak. Oke, ada yang ingin berkomentar? Kalau umpamanya belum ada, nah, nanti sambil jalan, nanti referensi-referensi nanti saya share ya, biar nanti jadi bahan teman-teman sekalian untuk membaca atau kemudian apa ya, membantu untuk pengayaan. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau umpamanya belum ada, kita cukupkan, siapa? Nanti baru kita ini apa? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti saya share silabinya dan termasuk juga bahan bacaan-bacaan yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Oke ya, Oke, Pak. terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Sampai kasih banyak, Pak. pertemuan yang akan datang. Terima kasih Terima Pak kasih. Muzakir. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selalu semuanya. Salam satu. Oke.